Shalom, selamat kita berjumpa di dalam video ini. Saya percaya kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kasih setia Tuhan. Mari kita berseru, bersandar kepada Tuhan. Jangan kita meragukan, bahkan jangan sampai kita memiliki iman yang abu-abu. Artinya iman abu-abu itu ya, pada saat kita melihat orang sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh. Pada saat kita lihat orang tidak sungguh-sungguh, kita juga tidak sungguh-sungguh. Pada saat kita melihat orang meminta pertolongan dari gunung, dari peramal dan sebagainya, kita juga ikut. Nah, itu iman abu-abu, saudara. Jangan. Kita harus punya keyakinan yang kokoh bahwa pertolongan sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan di luar Tuhan Yesus itu sementara dan itu sangat menyakitkan ujung-ujungnya. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini, Lukas pasal yang ke-8, adalah seorang perempuan, ayat 43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjambak jubah-jubahnya. Seketika juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakui, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan bentar tersungkur depannya, menceritakan kepada orang banyak apa yang sebenarnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika juga sembuh. Maka katanya ke perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Nah, saudara, kekasih firman Tuhan datang kepada saudara saya pada kesempatan ini, di mana imannya luar biasa. Saya berikan tema di sini adalah bicara tentang covenant. Covenant adalah covenant atau adalah perjanjian. Covenant, iya, saya ingin bicara tentang covenant. Covenant adalah ini bicara tentang perjanjian. Perjanjian di dalam covenant dalam Alkitab sangat banyak. Perjanjian tentang janji tentang covenant tentang mujizat, janji tentang kehidupan kekal, covenant tentang pertolongan Tuhan, covenant tentang dia adalah gembala kita, covenant dia adalah Yehova Jireh, di covenant dia adalah Yehova Nisi dan sebagainya. Bahkan covenant tentang perlindungan dan pertolongan. Sangat banyak sekali firman Allah bicara tentang covenant atau perjanjian. Wanita ini dia menyadari dia pegang covenant tentang kesembuhan atas dirinya. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, di sini kita melihat dia berjumpa dengan Yesus walaupun orang banyak mengerumuni Yesus. Sehingga percakapan antara Yesus dan orang-orang bersama dengan Petrus menjawab Tuhan, karena banyak orang berdekatan, banyak orang mendesak, banyak orang berusaha untuk jumpa dengan Yesus, bersentuhan Yesus. Ya pasti ada banyak orang yang pasti mereka mendapatkan kesempatan untuk menyentuh Yesus. Tetapi kita melihat Yesus katakan, ada orang menjamah aku. Kenapa? Ada kuasa yang keluar dari diriku. Jadi kita melihat cara mendekat daripada perempuan ini adalah dia percaya, dia pegang akan covenant, dia pegang akan perjanjian, sehingga dia percaya bahwa kesembuhan itu adalah menjadi janji yang pasti terjadi kalau kita percaya. Perempuan ini pendarahan 12 tahun ini dia pegang covenant. Nah, dari sini saya lihat apa itu covenant atau perjanjian. Covenant adalah ikat janji yang tidak bisa dibatalkan pihak lain. Covenant adalah ikat janji yang tidak bisa dibatalkan oleh pihak lain. Artinya covenant ini adalah yang dibuat Tuhan sendiri. Jadi covenant atau ikat janji berbeda dengan kontrak. Covenant berbeda dengan kontrak, ya, dengan kontrak yang membutuhkan dua pihak. Sedangkan kalau kontrak itu dua pihak yang sama-sama membuat persetujuan bersama-sama. Sedangkan covenant adalah ikat janji sepihak. Ikat janji sepihak adalah Tuhan yang membuat perjanjian, Tuhan yang membuat covenant, ya sepihak. Kalau kontrak salah satu pihak batal, maka semua batal kontraknya. Jadi kalau kontrak itu, sedangkan kontrak adalah perjanjian kontrak adalah kalau satu pihak batal maka dua-duanya ada batal. Sedangkan beda dengan covenant atau perjanjian, beda, sangat beda. Nah, sedangkan covenant adalah atau perjanjian adalah kontrak yang dibuat oleh satu pihak yang bisa membuat perjanjian dan juga membuat perjanjian itu batal.
kontrak dibuat oleh satu pihak yang bisa membuat perjanjian dan bisa membuat perjanjian itu batal. Jadi penerima covenant atau penerima perjanjian tidak memiliki kuasa untuk membatalkannya. Covenant artinya apapun keadaan si penerima covenant, asalkan si penerima tidak membatalkannya covenant, maka janji itu tidak akan batal. Perjanjian itu tidak akan batal. Contoh, firman Tuhan katakan, walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia tetap setia dan sebagainya. Nah, tetapi kita melihat di dalam Roma, katakan kita melihat, jangan sampai kalau kita melihat, nah kalau begitu berarti hidupku semena-mena, hidupku sembarangan. Bukan, saudara. Kalau kita menerima covenant itu, perjanjian itu, maka hidup kita harus sesuai dengan perjanjian itu, ya. Karena kita hanya menerima saja, kita menerima anugerah, maka kita hidup sesuai dengan anugerah yang Tuhan kasih. Itu kan maksudnya. Nah, dari sini kita melihat, jadi kita tidak sembarang. Contoh, ketika Daud buat salah, dia minta ampun, dia bertobat, dia kembali. Dan Tuhan Yesus katakan kepada Daud, kamu, keturunanmu akan berada di kerajaan ini kekal selama-lamanya. Nah, jadi kita lihat di sini satu kebenaran yang luar biasa. Covenant itu bicara tentang Tuhan sendiri, Tuhan yang membuat janji dan Tuhan yang bisa membatalkannya. Tetapi si penerima covenant juga, ketika kita menerima kemurahan Tuhan, ketika kita menerima tentang janji kesembuhan, perjanjian keselamatan, perjanjian hidup kekal, perjanjian pertolongan Tuhan, perjanjian dilindungi, perjanjian dibebaskan dari setiap kutuk dosa, kutuk maut dan sebagainya. Kita sepegang perjanjian atau covenant itu dengan baik, agar hidup kita ini tidak sembarangan. Karena kita berada di dunia yang penuh dengan pergumulan, persoalan sakit penyakit yang begitu luar biasa, ya. Saya bersyukur juga di dalam 1-2 hari ini badan saya juga tidak enak, dan saya melihat Tuhan sedang membawa saya untuk melihat ternyata manusia itu terbatas untuk cari Yesus. Manusia itu Tuhan izinkan menghadapi hal-hal yang tidak enak untuk datang sungguh-sungguh kepada Yesus. Nah, saya percaya banyak hal yang Tuhan ajarkan ketika manusia menghadapi pergumulan, persoalan atau sakit penyakit. Manusia diajarkan, terlebih anak-anak Tuhan, mari kita tetap pegang covenant Tuhan. Mari kita tetap pegang perjanjian Tuhan. Mari kita tetap andalkan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi kita melihat ketika Daud buat salah, Mazmur pasal yang ke-50 dan pasal 51, Daud buat salah, Daud katakan, ampuni aku, pulihkan aku, dan Daud dipulihkan. Ketika kita buat salah, ya, bukannya Tuhan langsung batalkan covenant itu juga, bukan, saudara. Tapi ketika buat salah, kita harus sadari bahwa kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita datang untuk berlutut di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang berkarya dengan luar biasa hari-hari ini. Firman Tuhan katakan, mari kita datang selalu memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segalanya dalam hidup kita. Tuhan yang menolong perjalanan hidup kita. Contoh covenant yang dibuat, ya, covenant yaitu perjanjian dengan Nuh. Di dalam Kejadian pasal 9 nanti saudara baca di sana, ketika Tuhan menghukum dunia dengan air bah, covenant atau perjanjian dengan Nuh, Tuhan katakan ketika Nuh lolos dan Nuh keluar dari bahtera itu, Tuhan katakan, aku akan memberikan tanda pelangi. Artinya Tuhan tidak akan menghukum dunia dengan air bah lagi. Ketika hujan deras dan badai luar biasa, gelombang luar biasa, Tuhan katakan ketika pelangi itu muncul, itu adalah tanda di mana ada kasih Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Jadi covenant tentang kasih, covenant tentang kemurahan, covenant tentang belas kasihan Tuhan. Ketika pelangi itu datang, Tuhan katakan dia tidak menghukum bumi ini lagi. Tetapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita menerima covenant itu dengan hidup kita sembarangan. Kita tidak hidup dalam kemurahan Tuhan, tidak hidup di dalam covenant tentang hidup dalam kebenaran, hidup di dalam hal-hal yang sesuai kehendak Tuhan. Kita tetap hidup. Orang yang menerima covenant itu hidupnya sungguh-sungguh seperti wanita ini. Dia datang kepada Tuhan, Lukas pasal 8, dengan satu keyakinan iman. Walaupun orang banyak datang berbondong-bondong bersama dengan Yesus, wanita yang sudah pendarahan 12 tahun ini, dia datang kepada Tuhan. Dia datang dengan satu sikap hati yang luar biasa. Dia hanya menjamah jubah Yesus.
tenaganya sudah hampir habis, mungkin sisa-sisa saja. Tapi ketika dia menjamah jubah Yesus, dia pegang covenant, perjanjian tentang mujizat kesembuhan, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Nuh, pelangi adalah tanda kasih, di mana manusia ketika badai itu datang, kita memandang kepada kasih Tuhan, kepada pertolongan Tuhan, kepada pengampunan Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan ketika menghadapi pergumulan persoalan. Seperti pelangi, ya pelangi itu menunjukkan keindahan. Artinya ada pertolongan, ada kasih di situ untuk menolong hidup saudara saya. Nah, contoh bagian covenant yang berikut adalah perjanjian dengan Abraham. Tuhan katakan di Kejadian pasal 12, banyak sekali cerita mengenai Abraham. Kejadian pasal 12, keturunanmu seperti bintang di langit, pasti di tepi laut. Nah, dan bangsa yang memberkati engkau akan diberkati, mengutuk orang dikutuk. Dari engkau lahir bangsa-bangsa besar, lahir orang-orang hebat dan sebagainya. Itu adalah covenant, saudara. Ketika Abraham menerima itu luar biasa. Umurnya itu waktu itu 75, dan pas 100 tahun baru dia mendapatkan Ishak. Dan beberapa turunan dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, sampai sekarang kita melihat orang Israel, bangsa yang sangat kecil, tetapi bangsa yang mempunyai nenek moyang keturunannya adalah orang yang pegang covenant. Mereka menjadi bangsa yang raksasa. Doa saya, biarlah keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada dimanapun berada, mari kita pegang covenant itu, mari kita pegang perjanjian. Kita melihat bangsa Israel, bangsa yang kecil, tetapi keturunan nenek moyangnya, mereka pegang covenant Tuhan. Ketika mereka buat salah, ketika mereka buat dosa, mereka kembali kepada Tuhan. Ada hukuman pada saat buat salah, hukuman itu datang. Pembuangan itu datang. Tapi ketika mereka datang, mereka menerima anugerah dan kasih setia Tuhan. Doa saya, kesembuhan terjadi, dan saya bersyukur juga, saya juga mengalami kemuliaan berkat mujizat Tuhan. Seluruh anak-anak Tuhan, bangsa kita, bangsa-bangsa mengalami namanya perjanjian. Pegang perjanjian itu. Banyak sekali perjanjian dalam Alkitab. Perjanjian tentang mujizat, perjanjian tentang pertolongan Tuhan, perjanjian tentang hidup kekal, perjanjian tentang kasih karunia, perjanjian tentang pelangi, perjanjian tentang Abraham. Perjanjian baru itu bicara juga tentang kehidupan kekal yang Tuhan siapkan buat kita. Banyak sekali covenant yang ada dalam Alkitab. Mari kita merenungkan firman Tuhan, pegang janji Tuhan, jangan percaya pada yang lain, jangan menyimpang, jangan memiliki iman yang abu-abu, tetap bersandar kepada Tuhan. Pergumulan, persoalan sesulit apapun, mari pegang covenant atau janji Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Amin.